sampaikan terkait perkembangan kejadian yang sangat menonjol di wilayah Polda Metro Jaya. Baik teman-teman, yang pertama kami akan menyampaikan terkait adanya penyerangan terhadap kantor MUI ya, dengan terduga pelaku ya, atas nama Mustafa NR, warga Sukajaya, pekerjaan petani kebun sesuai dengan KTP yang kami sampaikan. Alamatnya RT 6 RW 2 Sukajaya, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Untuk diketahui, rekan-rekan, Polda Metro Jaya tentu konsisten dan komitmen akan melakukan langkah-langkah secara komprehensif, ya, baik itu memadukan secara prosedur teknis dan juga secara saintifik. Tentunya dengan metode yang sangat komprehensif ini, ya kan, ini akan dilakukan secara optimal. Harapannya adalah membuat terang suatu peristiwa sehingga juga tidak berangkat dari sesuatu yang kita dengar atau kita asumsikan. Pertama-tama kami akan sampaikan dalam penyidikan sementara ini, ya, sampai dengan sejauh ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 19 orang saksi. Namun saksi ini terdiri dari beberapa kategori. Ya. Yang pertama, saksi dari pihak MUI, ini kita sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 8 orang. Sedangkan saksi dari pihak keluarga, ini ada 4 orang. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama-sama dengan Polres Metro Jakarta Pusat ini masih berada di Lampung, masih melakukan pekerjaannya. Ya. Maka tentunya hasil secara komprehensif kita masih menunggu. Selanjutnya, terkait hasil otopsi, rekan-rekan sudah beberapa yang melakukan pertanyaan kepada pihak Rumah Sakit Polri. Proses dari otopsi adalah proses forensik atau juga secara saintifik, yang kemudian hasilnya tentu dibenarkan kemarin sudah selesai dan kepentingannya adalah pada atau untuk proses penyelidikan. Ya. Jadi untuk sementara itu yang otopsi ini nanti akan dilakukan pembahasan lebih lanjut melalui proses penyidikan dari ahlinya. Rekan-rekan banyak bertanya juga kepada Polda Metro Jaya terkait dengan adanya buku rekening koran. Ya. Semua dilakukan secara langkah-langkah komprehensif, sekali lagi mengacu pada aturan Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada nomor 10 tahun 98 itu ada terkait dengan perbankan, ya, terkait dengan perbankan. Saya akan sampaikan di sini juga, dan ini perlu sebagai suatu edukasi kita bersama. Terkait itu, tentunya penyidik akan mengacu pada peraturan undang-undang. Di Indonesia, diatur dalam undang-undang, prinsip kerahasiaan bank ini ditegaskan pada pasal 40 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998. Yang bunyinya adalah bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya
Kemudian pada ayat selanjutnya ada pengecualian. Ada pengecualian. Pengecualiannya itu dalam kegiatan apa? Yang pertama adalah terkait dengan kepentingan perpajakan. Yang kedua, penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara. Yang ketiga, kepentingan peradilan dalam pidana, kepentingan peradilan dalam perkara perdata, ya, antara bank dengan nasabahnya, tukar menukar informasi antar bank, serta permintaan persetujuan atas kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. Kemudian permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia. Jadi sesuai dengan aturan undang-undang itu, maka bisa kita lakukan pengecualian, ya. Namun apabila ini dilanggar tentu ada sanksi, yaitu terkait dengan undang-undang tersebut yang membunyikan sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar. Artinya rekan-rekan, kami menyampaikan di sini, penyidik harus melalui mekanisme peraturan undang-undang untuk melakukan proses penyidikan. Ada proses waktu, ada instansi lain. Tentunya ini juga harus melalui mekanisme sesuai dengan prosedur mekanisme, baik itu SOP dalam proses penyidikan maupun mekanisme undang-undang yang berlaku, dan ada institusi lain yang akan dilakukan koordinasi, baik itu dari pihak perbankan, Bank Indonesia, ya. Tentunya juga apabila ini digunakan dalam proses peradilan suatu tindak pidana, tentu membutuhkan penyampaian dan penetapan dari pengadilan itu. Selanjutnya terkait dengan sudah disampaikan sejak awal oleh Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ya, terkait dengan terduga pelaku ini kami sampaikan tidak dikategorikan sebagai lone wolf atau istilah yang sering digunakan dalam dunia teroris. Menunjukkan mereka yang melakukan aksi teror seorang diri. Terkait ini, kami Polda Metro Jaya sudah mengkoordinasikan, ya, dengan detasemen khusus Densus 88, di mana hasil penyelidikan Densus menyatakan bahwa tersangka ini tidak termasuk jaringan teroris. Jadi sekali lagi kami sampaikan, proses penyidikan ini masih berkelanjutan, sustainable. Dan kami sampaikan beberapa penyidik kami dari Polda Metro Jaya masih di lapangan, masih bekerja, dan tentunya hasilnya akan secara komprehensif pada kesempatan pertama akan kami sampaikan pada rekan-rekan media, ya. Dan sekali lagi tentunya Polda Metro Jaya akan selalu komitmen dan konsisten melakukan proses penyelidikan, dan penyidikan ini dilakukan akan secara optimal dengan menggunakan metode antara prosedur teknis dengan saintifik, sehingga hasilnya bisa akurat dan bisa dapat dipertanggungjawabkan. Sementara ini yang bisa kami sampaikan, kembali lagi apabila ada perkembangan tentunya secara komprehensif nanti kami akan menyampaikan dengan para pakar expertnya. Yang saintifik, salah satu contohnya adalah penyidik juga berkoordinasi untuk apsifor, yaitu adalah otopsi psikologi dari pelaku. Maka ayo mari kita sama-sama, ya. Itu rekan-rekan terkait dengan perkara adanya dugaan tindak pidana penyerangan di kantor MUI. Kemudian yang kedua, rekan-rekan, terkait dengan kasus pelaku atas nama Yudo Andriawan. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan untuk tersangka ini dilakukan peralihan atau penempatan perawatan lanjutan
terhadap tersangka atas nama Yudo Andriawan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati ke Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Harzan Grogol, Jakarta Barat. Jadi pada hari Rabu tanggal 3 Mei alias sekitar pukul 11 ini, penyidik unit 3 Subdit Ranmor dipimpin langsung oleh Kompol Dipik Gandamana ini melaksanakan peralihan atau penempatan perawatan lanjutan terhadap tersangka atas nama Yudo Andriawan yang kemudian perlu diketahui yang pelaku ini telah dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati selama 14 hari. Kemudian dilanjutkan ke Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Harzan Grogol, Jakarta Barat. Adapun dasar peralihan tersebut adalah hasil rekomendasi dokter Rumah Sakit Polri dengan diagnosa bahwa saudara Yudo Andriawan menderita gangguan bipolar, ya. Episode manik dengan psikotik. Sehingga pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, saudara Yudo Andriawan diterima di Rumah Sakit Grogol, ini pada tanggal 3, dan kemudian langsung dilakukan perawatan dan langsung diterima di sana di bagian pihak rumah sakit. Dengan bagian humas di sana nanti rekan-rekan bisa minta keterangan tambahan atas nama Dr. Anda Lewen MKS MA. Selanjutnya pihak rumah sakit tentunya terus akan berkoordinasi dengan penyidik terkait penanganan pelaku Saint Lukas, MD dan SL. Penyidik masih memerlukan salah satu keterangan saksi untuk memenuhi kelengkapan berkas yang akan dikirimkan ke jaksa penuntut umum. Tentu prosedural dalam memeriksa tambahan ada ketentuan untuk memanggil, ya, kemudian juga waktu. Nah, nanti akan perkembangannya akan kita sampaikan. Soal siapa itu, sementara sejauh ini baru itu yang kami terima dari penyidik. Ya. Setelah nanti dilengkapi sebagaimana permintaan jaksa penuntut umum, tentunya berkas perkara akan dikirimkan kembali. Ya. Dan harapannya kalaupun nanti sudah lengkap atau dinyatakan P21 oleh jaksa penuntut umum, ya, tentu tahap 2 akan dilakukan penyidikan. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan terkait perkembangan beberapa kasus menonjol yang ada di wilayah Polda Metro Jaya, dan sejauh ini tentunya semua yang dilakukan masih dalam proses berkelanjutan sistem. Ya. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Mungkin ada yang akan ditanyakan Komisi. Terkait dengan kasus penyerangan kantor MUI tadi kan proses hasil otopsi kan belum akan disampaikan ya. Artinya memang itu tidak akan disampaikan sampai keseluruhan proses penyidikan selesai atau seperti apa Pak? Tentunya menjadi simpulan pada analisis proses penyidikan. Yang disampaikan adalah dalam bentuk analisis proses penyidikan. Ya. Karena terkait otopsi kan adalah hasil yang dihasilkan secara forensik, kemudian kepentingan penyidik, nanti penyidik akan menyampaikan dalam bentuk analisis proses penyidikan. Dan tentu masih tadi saya sampaikan, ini kan masih berkelanjutan. Ada langkah-langkah lain selain pemberian otopsi, nanti ada toksologi dan lain-lain. Ini hasilnya akan dilakukan. Ya. Dan dalam bentuknya adalah analisis dari proses otopsi yang kemudian dilakukan. Ya. Pak Kabit, tadi kan disebutkan kalau otopsi sudah selesai gitu, dan sekarang dalam proses pembahasan internal untuk penyidik. Nah, untuk jenazah pelaku sendiri saat ini, apakah masih ada di RS Polri Pak, dan informasinya pihak keluarga sedang mengurus administrasi untuk penjemputan jenazah Pak? Versi dari kepolisian berapa Pak? Ya, tentunya kalau sudah selesai dalam proses penyidikan melalui forensik, ya, kita tentu akan memberikan informasi pada pihak keluarga. Ya. Namun demikian, tadi saya sampaikan ini masih berlanjut, tentunya akan kita layani untuk memberi informasi kepada keluarga. Untuk kita kembali.
Sudah ada pengurusan administrasi Pak dari pihak keluarga kepada Ya, sejauh ini kami belum dapatkan secara komprehensif, namun baru ini yang kami sampaikan. Apabila ada itu kami sampaikan dulu. Ya. Ini aja ada kanvas tertentu yang otopsi itu di ini. Pola pengamanan terhadap objek-objek vital sudah ada standar prosedur. Ya, kita juga memilih salah satu ada di sini adalah satuan kerja direktorat objek vital. Ya. Tentu kita mengacu pada SOP. Semua sudah kita laksanakan. Hasil otopsi Semua ya, sudah kita pakai yang lakukan. apa Ya, tim dalam dokter penanganan. forensik itu. Selesai itu. Iya. Cukup ada? Terakhir Pak Kabit, soal penelusuran tadi yang rekening dan sebagainya, berarti kepolisian akan berkoordinasi dengan PPATK Pak untuk menelusuri bidang itu. Iya, banyak institusi, instansi yang tentunya dalam proses penyidikan ini kita kan Polda Metro Jaya konsisten ya komitmen terhadap langkah saintifik dan juga ada interkolaborasi antar profesi yang bagi ekspor dan juga bagi yang memiliki suatu kewenangan tertentu akan dilakukan langkah tersebut. Cukup, rekan? Baik, terima kasih rekan. Ini yang bisa dapat kami sampaikan. Dalam pada kesempatan pertama apabila ada perkembangan tentu Polda Metro Jaya akan menyampaikan secara komprehensif dengan pakar, expert dan yang memiliki kewenangan dalam bidang keilmuannya untuk menyampaikan lebih. Kita mulai sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan teman-teman media yang saya hormati dan saya banggakan, pada sore yang berbahagia ini tentunya kami ingin meminta kepada rekan-rekan untuk meluangkan waktu. Ada beberapa hal yang tentunya rekan-rekan itu juga menanyakan terkait perkembangan kejadian yang sangat menonjol di wilayah Polda Metro Jaya. Baik teman-teman, yang pertama kami akan menyampaikan terkait adanya penyerangan terhadap kantor MUI ya, dengan terduga pelaku ya, atas nama Mustafa NR warga Sukajaya, pekerjaan petani kebun sesuai dengan KTP yang kami sampaikan. Alamatnya RT 6 RW 2 Sukajaya, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Untuk diketahui, rekan-rekan, Polda Metro Jaya tentu konsisten dan komitmen akan melakukan langkah-langkah secara komprehensif, ya, baik itu memadukan secara prosedur teknis dan juga secara saintifik. Tentunya dengan metode yang sangat komprehensif ini, ya kan, ini akan dilakukan secara optimal. Harapannya adalah membuat terang suatu peristiwa sehingga juga tidak berangkat dari sesuatu yang kita dengar atau kita asumsikan. Pertama-tama, kami akan sampaikan dalam penyidikan sementara ini, ya, sampai dengan sejauh ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 19 orang saksi. Namun saksi ini terdiri dari beberapa kategori. Ya. Yang pertama saksi dari pihak MUI, ini kita sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 8 orang. Sedangkan saksi dari pihak keluarga ini ada 4 orang. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama-sama dengan Polres Metro Jakarta Pusat ini masih berada di Lampung, masih melakukan pekerjaannya. Ya. Maka tentunya hasil secara komprehensif kita masih menunggu.
Selanjutnya, terkait hasil otopsi, rekan-rekan sudah beberapa yang melakukan pertanyaan kepada pihak Rumah Sakit Polri. Proses dari otopsi adalah proses forensik atau juga secara saintifik, yang kemudian hasilnya tentu dibenarkan kemarin sudah selesai dan kepentingannya adalah pada atau untuk proses penyelidikan. Ya. Jadi untuk sementara itu yang otopsi ini nanti akan dilakukan pembahasan lebih lanjut melalui proses penyidikan dari ahlinya. Rekan-rekan banyak bertanya juga kepada Polda Metro Jaya terkait dengan adanya buku rekening koran. Ya. Semua dilakukan secara langkah-langkah komprehensif sekali lagi. Mengacu pada aturan Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada nomor 10 tahun 98 itu ada terkait dengan perbankan. Ya, terkait dengan perbankan. Saya akan sampaikan di sini juga, dan ini perlu sebagai suatu edukasi kita bersama. Terkait itu, tentunya penyidik akan mengacu pada peraturan undang-undang. Di Indonesia, diatur dalam undang-undang, prinsip kerahasiaan bank ini ditegaskan pada pasal 40 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998. Yang bunyinya adalah bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Kemudian pada ayat selanjutnya ada pengecualian. Ada pengecualian. Pengecualiannya itu dalam kegiatan apa? Yang pertama adalah terkait dengan kepentingan perpajakan. Yang kedua, penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara. Yang ketiga, kepentingan peradilan dalam pidana, kepentingan peradilan dalam perkara perdata, ya, antara bank dengan nasabahnya, tukar menukar informasi antar bank, serta permintaan persetujuan atas kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. Kemudian permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia. Jadi sesuai dengan aturan undang-undang itu, maka bisa kita lakukan pengecualian. Ya. Namun apabila ini dilanggar tentu ada sanksi, yaitu terkait dengan undang-undang tersebut yang membunyikan sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar. Artinya rekan-rekan kami menyampaikan di sini, penyidik harus melalui mekanisme peraturan undang-undang untuk melakukan proses penyidikan. Ada proses waktu, ada instansi lain. Tentunya ini juga harus melalui mekanisme sesuai dengan prosedur mekanisme, baik itu SOP dalam proses penyidikan maupun mekanisme undang-undang yang berlaku, dan ada institusi lain yang akan dilakukan koordinasi, baik itu dari pihak perbankan, Bank Indonesia, ya. Tentunya juga apabila ini digunakan dalam proses peradilan suatu tindak pidana, tentu membutuhkan penyampaian dan penetapan dari pengadilan itu. Selanjutnya terkait dengan sudah disampaikan sejak awal oleh Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ya, terkait dengan terduga pelaku ini kami sampaikan tidak dikategorikan sebagai lone wolf atau istilah yang sering digunakan dalam dunia teroris. Menunjukkan mereka yang melakukan aksi teror seorang diri. Terkait ini, kami Polda Metro Jaya sudah mengkoordinasikan, ya, dengan detasemen khusus Densus 88, di mana hasil penyelidikan Densus menyatakan bahwa tersangka ini tidak termasuk jaringan teroris. Jadi sekali lagi kami sampaikan, proses penyidikan ini masih berkelanjutan, sustainable.
Dan kami sampaikan beberapa penyidik kami dari Polda Metro Jaya masih di lapangan, masih bekerja, dan tentunya hasilnya akan secara komprehensif pada kesempatan pertama akan kami sampaikan pada rekan-rekan media. Ya. Dan sekali lagi tentunya Polda Metro Jaya akan selalu komitmen dan konsisten melakukan proses penyelidikan, dan penyidikan ini dilakukan akan secara optimal dengan menggunakan metode antara prosedur teknis dengan saintifik, sehingga hasilnya bisa akurat dan bisa dapat dipertanggungjawabkan. Sementara ini yang bisa kami sampaikan, kembali lagi apabila ada perkembangan tentunya secara komprehensif nanti kami akan menyampaikan dengan para pakar expertnya. Karena yang saintifik, salah satu contohnya adalah penyidik juga berkoordinasi untuk apsifor, yaitu adalah otopsi psikologi dari pelaku. Maka ayo mari kita sama-sama tunggu. Ya. Itu rekan-rekan terkait dengan perkara adanya dugaan tindak pidana penyerangan di kantor MUI. Kemudian yang kedua, rekan-rekan, terkait dengan kasus pelaku atas nama Yudo Andriawan. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan untuk tersangka ini dilakukan peralihan atau penempatan perawatan lanjutan terhadap tersangka atas nama Yudo Andriawan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati ke Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Harzan Grogol, Jakarta Barat. Jadi pada hari Rabu tanggal 3 Mei alias sekitar pukul 11 ini penyidik unit 3 Subdit Ranmor dipimpin langsung oleh Kompol Ipek Gandamana ini melaksanakan peralihan atau penempatan perawatan lanjutan terhadap tersangka atas nama Yudo Andriawan yang kemudian perlu diketahui yang pelaku ini telah dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati selama 14 hari. Kemudian dilanjutkan ke Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Harzan Grogol, Jakarta Barat. Adapun dasar peralihan tersebut adalah hasil rekomendasi dokter Rumah Sakit Polri dengan diagnosa bahwa saudara Yudo Andriawan menderita gangguan bipolar, ya. Episode manik dengan trait psikotik. Sehingga pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, saudara Yudo Andriawan diterima di Rumah Sakit Grogol, ini pada tanggal 3, dan kemudian langsung dilakukan perawatan dan langsung diterima di sana di bagian pihak rumah sakit. Dengan bagian humas di sana nanti rekan-rekan bisa minta keterangan tambahan atas nama Dr. Anda Lewen MKS MA. Selanjutnya pihak rumah sakit tentunya terus akan berkoordinasi dengan penyidik terkait penanganan pelaku Selukas, ND dan SL. Penyidik masih memerlukan salah satu keterangan saksi untuk memenuhi kelengkapan berkas yang akan dikirimkan ke jaksa penuntut umum. Tentu prosedural dalam memeriksa tambahan ada ketentuan untuk memanggil, ya, kemudian juga waktu. Nah, nanti akan perkembangannya akan kita sampaikan. Soal siapa itu, sementara sejauh ini baru itu yang kami terima dari penyidik. Ya. Setelah nanti dilengkapi sebagaimana permintaan jaksa penuntut umum, tentunya berkas perkara akan dikirimkan kembali. Ya. Dan harapannya kalaupun nanti sudah lengkap, dinyatakan P21 oleh jaksa penuntut umum, ya, tentu tahap 2 akan dilakukan. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan
terkait perkembangan beberapa kasus menonjol yang ada di wilayah Polda Metro Jaya, dan sejauh ini tentunya semua yang dilakukan masih dalam proses berkelanjutan sistem. Nah, itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan pada hari. Mungkin ada yang akan ditanyakan ke Komisi. Terkait dengan kasus penyerangan kantor MUI tadi kan proses hasil otopsi kan belum akan disampaikan ya. Artinya memang itu tidak akan disampaikan sampai keseluruhan proses penyidikan selesai atau seperti apa Pak? Tentunya menjadi simpulan pada analisis proses penyidikan. Yang disampaikan adalah dalam bentuk analisis proses penyidikan. Ya. Karena terkait otopsi kan adalah hasil yang dihasilkan setelah otopsi, kemudian kepentingan penyidik, nanti penyidik akan menyampaikan dalam bentuk analisis proses penyidikan. Dan tentu masih tadi saya sampaikan, ini kan masih berkelanjutan. Ada langkah-langkah lain selain daripada otopsi, untuk ada toksologi dan lain-lain. Ini hasilnya akan dilakukan. Ya. Dan dalam bentuknya adalah analisis dari proses otopsi yang kemudian dikembangkan. Ya. Pak Kabit, tadi kan disebutkan kalau otopsi sudah selesai gitu, dan sekarang dalam proses pembahasan internal untuk penyidik. Nah, untuk jenazah pelaku sendiri saat ini, apakah masih ada di RS Polri Pak, dan informasinya pihak keluarga sedang mengurus administrasi untuk penjemputan jenazah Pak? Versi dari kepolisian berapa Pak? Ya, tentunya kalau sudah selesai dalam proses penyidikan melalui forensik, ya, kita tentu akan memberikan informasi pada pihak keluarga. Ya. Namun demikian, tadi saya sampaikan ini masih berlanjut, tentunya akan kita layani untuk memberi informasi kepada keluarga. Untuk kita kembali. Ada pengurusan administrasi Pak dari pihak keluarga kepada Ya, sejauh ini kami belum dapatkan secara komprehensif, namun baru ini yang kami sampaikan. Apabila ada yang kami sampaikan dulu. Ya. Ini aja ada kasus tertentu yang otopsi itu di Pola pengamanan terhadap objek-objek vital sudah ada standar prosedur. Ya. Kita juga memilih salah satu, ada di sini adalah satuan kerja direktorat objek vital. Ya. Tentu kita mengacu pada SOP. Semua sudah kita laksanakan. Semua sudah kita lakukan. tim dokter forensik itu. Selesai itu. Iya. Cukup ada? Terakhir Pak Kabit, soal penelusuran tadi yang rekening dan sebagainya, berarti kepolisian akan berkoordinasi dengan PPATK Pak untuk menelusuri bidang itu? Iya, banyak institusi, instansi yang tentunya dalam proses penyidikan ini kita kan Polda Metro Jaya konsisten ya, komitmen terhadap langkah saintifik dan juga ada interkolaborasi antar profesi yang bagi ekspor dan juga bagi yang memiliki suatu kewenangan tertentu akan dilakukan langkah-langkah tersebut. Cukup, rekan? Baik, terima kasih rekan-rekan. Ini yang bisa dapat kami sampaikan. Dalam pada kesempatan pertama, apabila ada perkembangan, tentu Polda Metro Jaya akan menyampaikan secara komprehensif dengan para pakar, expert, dan yang memiliki kewenangan dalam bidang keilmuannya untuk menyampaikan lebih banyak. Kita mulai sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan, teman-teman media yang saya hormati dan saya banggakan, pada sore yang berbahagia ini tentunya kami ingin meminta kepada rekan-rekan untuk meluangkan waktu. Ada beberapa hal yang tentunya rekan-rekan juga menanyakan terkait perkembangan kejadian yang sangat menonjol di wilayah Polda Metro Jaya. Baik teman-teman, yang pertama kami akan menyampaikan terkait adanya penyerangan terhadap kantor MUI ya, dengan terduga pelaku ya, atas nama Mustafa NR, warga Sukajaya, pekerjaan petani kebun sesuai dengan KTP yang kami sampaikan. Alamatnya RT 6 RW 2 Sukajaya, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Untuk diketahui, rekan-rekan, Polda Metro Jaya tentu konsisten dan komitmen
akan melakukan langkah-langkah secara komprehensif, ya, baik itu memadukan secara prosedur teknis dan juga secara saintifik. Tentunya dengan metode yang sangat komprehensif ini, ya kan, ini akan dilakukan secara optimal. Harapannya adalah membuat terang suatu peristiwa sehingga juga tidak berangkat dari sesuatu yang kita dengar atau kita asumsikan. Pertama-tama, kami akan sampaikan dalam penyelidikan dan penyidikan sementara ini, ya, sampai dengan sejauh ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 19 orang saksi. Namun saksi ini terdiri dari beberapa kategori, ya. Yang pertama, saksi dari pihak MUI, ini kita sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 8 orang. Sedangkan saksi dari pihak keluarga ini ada 4 orang. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama-sama dengan Polres Metro Jakarta Pusat ini masih berada di Lampung, masih melakukan pekerjaannya, ya. Maka tentunya hasil secara komprehensif kita masih menunggu. Selanjutnya, terkait hasil otopsi, rekan-rekan sudah beberapa yang melakukan pertanyaan kepada pihak Rumah Sakit Polri. Proses dari otopsi adalah proses forensik atau juga secara saintifik, yang kemudian hasilnya tentu dibenarkan kemarin sudah selesai dan kepentingannya adalah pada atau untuk proses penyelidikan. Ya. Jadi untuk sementara itu yang otopsi ini nanti akan dilakukan pembahasan lebih lanjut melalui proses penyidikan dari ahlinya. Rekan-rekan banyak bertanya juga kepada Polda Metro Jaya terkait dengan adanya buku rekening koran. Semua dilakukan secara langkah-langkah komprehensif, sekali lagi mengacu pada aturan Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada nomor 10 tahun 98 itu ada terkait dengan perbankan, ya, terkait dengan perbankan. Saya akan sampaikan di sini juga dan ini perlu sebagai suatu edukasi kita bersama. Terkait itu tentunya penyidik akan mengacu pada peraturan undang-undang. Di Indonesia, diatur dalam undang-undang, prinsip kerahasiaan bank ini ditegaskan pada pasal 40 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998. Yang bunyinya adalah bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Kemudian pada ayat selanjutnya ada pengecualian. Ada pengecualian. Pengecualiannya itu dalam kegiatan apa? Yang pertama adalah terkait dengan kepentingan perpajakan. Yang kedua, penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara. Yang ketiga, kepentingan peradilan dalam pidana, kepentingan peradilan dalam perkara perdata, ya, antara bank dengan nasabahnya, tukar menukar informasi antar bank, serta permintaan persetujuan atas kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. Kemudian permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia. Jadi sesuai dengan aturan undang-undang itu, maka bisa kita lakukan pengecualian, ya. Namun apabila ini dilanggar tentu ada sanksi, yaitu terkait dengan
undang-undang tersebut yang membunyikan sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar. Artinya, rekan-rekan, kami menyampaikan di sini, penyidik harus melalui mekanisme peraturan undang-undang untuk melakukan proses penyidikan. Ada proses waktu, ada instansi lain. Tentunya ini juga harus melalui mekanisme sesuai dengan prosedur mekanisme, baik itu SOP dalam proses penyidikan maupun mekanisme undang-undang yang berlaku, dan ada institusi lain yang akan dilakukan koordinasi, baik itu dari pihak perbankan, Bank Indonesia, ya, tentunya juga apabila ini digunakan dalam proses peradilan suatu tindak pidana, tentu membutuhkan penyampaian dan penetapan dari pengadilan itu. Selanjutnya terkait dengan sudah disampaikan sejak awal oleh Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ya, terkait dengan terduga pelaku ini kami sampaikan tidak dikategorikan sebagai lone wolf atau istilah yang sering digunakan dalam dunia teroris. Menunjukkan mereka yang melakukan aksi teror seorang diri. Terkait ini, kami Polda Metro Jaya sudah mengkoordinasikan, ya, dengan detasemen khusus Densus 88, di mana hasil penyelidikan Densus menyatakan bahwa tersangka ini tidak termasuk jaringan teroris. Jadi sekali lagi kami sampaikan, proses penyidikan ini masih berkelanjutan, sustainable. Dan kami sampaikan beberapa penyidik kami dari Polda Metro Jaya masih di lapangan, masih bekerja, dan tentunya hasilnya akan secara komprehensif pada kesempatan pertama akan kami sampaikan pada rekan-rekan media. Ya. Dan sekali lagi tentunya Polda Metro Jaya akan selalu komitmen dan konsisten melakukan proses penyelidikan, dan penyidikan ini dilakukan akan secara optimal dengan menggunakan metode antara prosedur teknis dengan saintifik, sehingga hasilnya bisa akurat dan bisa dapat dipertanggungjawabkan. Sementara ini yang bisa kami sampaikan, kembali lagi apabila ada perkembangan tentunya secara komprehensif nanti kami akan menyampaikan dengan para pakar expertnya. Karena yang saintifik, salah satu contohnya adalah penyidik juga berkoordinasi untuk apsifor, yaitu adalah otopsi psikologi dari pelaku. Maka ayo mari kita sama-sama tunggu. Ya. Itu rekan-rekan terkait dengan perkara adanya dugaan tindak pidana penyerangan di kantor MUI. Kemudian yang kedua, rekan-rekan, terkait dengan kasus pelaku atas nama Yudo Andriawan. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan untuk tersangka ini dilakukan peralihan atau penempatan perawatan lanjutan terhadap tersangka atas nama Yudo Andriawan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati ke Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Harzan Grogol, Jakarta Barat. Jadi pada hari Rabu tanggal 3 Mei alias sekitar pukul 11 ini, penyidik unit 3 Subdit Ranmor dipimpin langsung oleh Kompol Ipek Gandamana ini melaksanakan peralihan atau penempatan perawatan lanjutan terhadap tersangka atas nama Yudo Andriawan yang kemudian perlu diketahui yang pelaku ini telah dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati selama 14 hari. Kemudian dilanjutkan ke Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Harzan Grogol, Jakarta Barat. Adapun dasar peralihan tersebut adalah hasil rekomendasi dokter Rumah Sakit Polri dengan diagnosa bahwa
Saudara Yudo Andriawan menderita gangguan bipolar. Ya. Episode manik dengan C psikotik. Sehingga pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, saudara Yudo Andriawan diterima di Rumah Sakit Grogol, ini pada tanggal 3, dan kemudian langsung dilakukan perawatan dan langsung diterima di sana di bagian pihak rumah sakit. Dengan bagian humas di sana nanti rekan-rekan bisa minta keterangan tambahan atas nama Dr. Anda Lewen MKS MH. Selanjutnya pihak rumah sakit tentunya terus akan berkoordinasi dengan penyidik terkait penanganan pelaku Saint Lukas, ND dan SL. Penyidik masih memerlukan salah satu keterangan saksi untuk memenuhi kelengkapan berkas yang akan dikirimkan ke jaksa penuntut umum. Tentu prosedural dalam memeriksa tambahan ada ketentuan untuk memanggil, ya, kemudian juga waktu. Nah, nanti akan perkembangannya akan kita sampaikan. Soal siapa itu, sementara sejauh ini baru itu yang kami terima dari penyidik. Ya. Setelah nanti dilengkapi sebagaimana permintaan jaksa penuntut umum, tentunya berkas perkara akan dikirimkan kembali. Ya. Dan harapannya kalau nanti sudah lengkap, dinyatakan P21 oleh jaksa penuntut umum, ya, tentu tahap 2 akan dilakukan. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan terkait perkembangan beberapa kasus menonjol yang ada di wilayah Polda Metro Jaya, dan sejauh ini tentunya semua yang dilakukan masih dalam proses berkelanjutan sistem. Nah, itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan pada hari. Mungkin ada yang akan ditanyakan Komisi. Terkait dengan kasus penyerangan kantor MUI tadi kan hasil otopsi kan belum akan disampaikan ya. Artinya memang itu tidak akan disampaikan sampai keseluruhan proses penyidikan selesai atau seperti apa, Pak? Tentunya menjadi simpulan pada analisis proses penyidikan. Yang disampaikan adalah dalam bentuk analisis proses penyidikan. Ya. Karena terkait otopsi kan adalah hasil yang dihasilkan secara forensik, kemudian kepentingan penyidik, nanti penyidik akan menyampaikan dalam bentuk analisis proses penyidikan. Dan tentu masih tadi saya sampaikan, ini kan masih berkelanjutan. Ada langkah-langkah lain selain daripada otopsi, nanti ada toksologi dan lain-lain. Ini hasilnya akan dilakukan secara, ya. Dan dalam bentuknya adalah analisis dari proses otopsi yang kemudian dilakukan. Pak Kabit, tadi kan disebutkan kalau otopsi sudah selesai gitu, dan sekarang dalam proses pembahasan internal untuk penyidik. Nah, untuk jenazah pelaku sendiri saat ini, apakah masih ada di RS Polri, Pak? Dan informasinya pihak keluarga sedang mengurus administrasi untuk penjemputan jenazah, Pak? Perkasi dari kepolisian berapa, Pak? Ya, tentunya kalau sudah selesai dalam proses penyidikan melalui forensik, ya, kita tentu akan memberikan informasi pada pihak keluarga. Ya. Namun demikian, tadi saya sampaikan ini masih berlanjut. Tentunya akan kita layani untuk memberi informasi kepada keluarga. Untuk kita Sudah ada pengurusan administrasi, Pak, dari pihak keluarga kepada ya, sejauh ini kami belum dapatkan secara komprehensif, namun baru ini yang kami sampaikan. Apabila ada yang kami sampaikan dulu. Ya. Jadi ada kasus tertentu yang otopsi itu di Pola pengamanan terhadap objek-objek vital sudah ada standar prosedur. Ya. Kita juga memilih salah satu ada di sini adalah satuan kerja direktorat objek vital. Ya. Tentu kita mengacu pada SOP. Semua sudah kita laksanakan. Semua sudah kita lakukan. Selesai itu. Cukup. Terakhir, Pak Kabit, soal penelusuran tadi yang rekening dan sebagainya, berarti kepolisian akan berkoordinasi dengan PPATK, Pak, untuk menelusuri bidang itu? Iya, banyak institusi, instansi yang tentunya dalam proses penyidikan ini kita kan Polda Metro Jaya konsisten ya, komitmen terhadap langkah saintifik dan juga ada interkolaborasi antar profesi yang bagi ekspor
dan juga bagi yang memiliki suatu kewenangan tertentu akan dilakukan langkah-langkah tersebut. Cukup, rekan? Baik, terima kasih rekan-rekan. Ini yang bisa dapat kami sampaikan. Pada kesempatan pertama, apabila ada perkembangan, tentu Polda Metro Jaya akan menyampaikan secara komprehensif dengan pakar, expert, dan yang memiliki kewenangan dalam bidang keilmuannya untuk menyampaikan itu. Kita mulai sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan, teman-teman media yang saya hormati dan saya banggakan, pada sore yang berbahagia ini tentunya kami ingin meminta kepada rekan-rekan untuk meluangkan waktu. Ada beberapa hal yang tentunya rekan-rekan itu juga menanyakan terkait perkembangan kejadian yang sangat menonjol di wilayah Polda Metro Jaya. Baik teman-teman, yang pertama kami akan menyampaikan terkait adanya penyerangan terhadap kantor MUI ya, dengan terduga pelaku ya, atas nama Mustafa NR, warga Sukajaya, pekerjaan petani kebun sesuai dengan KTP yang kami sampaikan. Alamatnya RT 6 RW 2 Sukajaya, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Untuk diketahui, rekan-rekan, Polda Metro Jaya tentu konsisten dan komitmen akan melakukan langkah-langkah secara komprehensif, ya, baik itu memajukan secara prosedur teknis dan juga secara saintifik. Tentunya dengan metode yang sangat komprehensif ini, ya kan, ini akan dilakukan secara optimal. Harapannya adalah membuat terang suatu peristiwa sehingga juga tidak berangkat dari sesuatu yang kita dengar atau kita asumsikan. Pertama-tama, kami akan sampaikan dalam penyelidikan sementara ini, ya, sampai dengan sejauh ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 19 orang saksi. Namun saksi ini terdiri dari beberapa kategori, ya. Yang pertama, saksi dari pihak MUI, ini kita sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 8 orang. Sedangkan saksi dari pihak keluarga ini ada 4 orang. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama-sama dengan Polres Metro Jakarta Pusat ini masih berada di Lampung, masih melakukan pekerjaannya. Ya. Maka tentunya hasil secara komprehensif kita masih menunggu. Selanjutnya, terkait hasil otopsi, rekan-rekan sudah beberapa yang melakukan pertanyaan kepada pihak Rumah Sakit Polri. Proses dari otopsi adalah proses forensik atau juga secara saintifik, yang kemudian hasilnya tentu dibenarkan kemarin sudah selesai dan kepentingannya adalah pada atau untuk proses penyelidikan. Ya. Jadi untuk sementara itu yang otopsi ini nanti akan dilakukan pembahasan lebih lanjut melalui proses penyidikan dari ahlinya. Rekan-rekan banyak bertanya juga kepada Polda Metro Jaya terkait dengan adanya buku rekening koran
semua dilakukan secara langkah-langkah komprehensif, sekali lagi mengacu pada aturan Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada nomor 10 tahun 98, itu ada terkait dengan perbankan, ya, terkait dengan perbankan. Saya akan sampaikan di sini juga, dan ini perlu sebagai suatu edukasi kita bersama. Terkait itu, tentunya penyidik akan mengacu pada peraturan undang-undang. Di Indonesia, diatur dalam undang-undang, prinsip kerahasiaan bank ini ditegaskan pada pasal 40 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998. Yang bunyinya adalah bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Kemudian pada ayat selanjutnya ada pengecualian. Ada pengecualian. Pengecualiannya itu dalam kegiatan apa? Yang pertama adalah terkait dengan kepentingan perpajakan. Yang kedua, penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara. Yang ketiga, kepentingan peradilan dalam pidana, kepentingan peradilan dalam perkara perdata, ya, antara bank dengan nasabahnya, tukar menukar informasi antar bank, serta permintaan persetujuan atas kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. Kemudian permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia. Jadi sesuai dengan aturan undang-undang itu, maka bisa kita lakukan pengecualian, ya. Namun apabila ini dilanggar tentu ada sanksi, yaitu terkait dengan undang-undang tersebut yang membunyikan sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar. Artinya rekan-rekan, kami menyampaikan di sini, penyidik harus melalui mekanisme peraturan undang-undang untuk melakukan proses penyidikan. Ada proses waktu, ada instansi lain. Tentunya ini juga harus melalui mekanisme sesuai dengan prosedur mekanisme, baik itu SOP dalam proses penyidikan maupun mekanisme undang-undang yang berlaku, dan ada institusi lain yang akan dilakukan koordinasi, baik itu dari pihak perbankan, Bank Indonesia, ya. Tentunya juga apabila ini digunakan dalam proses peradilan suatu tindak pidana, tentu membutuhkan penyampaian dan penetapan dari pengadilan itu. Selanjutnya terkait dengan sudah disampaikan sejak awal oleh Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, ya, terkait dengan terduga pelaku ini